Air sungai mengalir jernih. Cakep. Sejuk hati menyentuh marwah. Cakep. Sahabat Saniko terkasih, selamat memasuki masa prapaskah. Asik. Kalian pada tangan nih. Ngomong-ngomong soal prapaskah nih, di episode Niko Siniar kali ini kita bakalan khususkan untuk masa prapaskah nih Kak. Betul banget, tapi di episode Niko Sinar kali ini kita nggak akan ngebahas yang berbau-bau tentang keimanan dan rohani, tapi kita bakal ngebahas tentang yang lebih fun nih, lebih seru, betul kayak sekali. film-film. Karena kita bakal ngasih rekomendasi film-film yang bisa sahabat Saniko tonton selama masa prapaskah. Betul. Biar apa nih Gisel? Biar punya dorongan sama semangat buat mau berpantang dan berpuasa. Betul banget Kak. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja kali. Langsung masuk aja ke film yang pertama. Di film pertama kita ada The Passion of the Christ nih. Wah. Nah, jadi sahabat Saniko, kayaknya hampir semua orang udah pernah nonton The Passion of the Christ ya Kak. Pasti sih, terutama pasti. umat Katolik. Karena The Passion of the Christ ini memang ceritanya tuh sebenarnya basically kisah sengsara Yesus Kak. Betul banget. Nah, dan ceritanya ini mengisahkan 12 jam terakhir dalam kehidupan Yesus, mulai dari penangkapan di Taman Getsemani sampai dengan penyalipan di Golgota. Jadi dari awal dia, kalau istilahnya kalau Trihari Suci itu dari Kamis Putih sampai Sabtu Suci, enggak ya, sampai Jumat Agung. Jumat berarti, Agung, kayak gitu. betul. Kalau menurut kamu sendiri, film Passion of the Christ tuh kayak gimana, Sel? Menurut aku sendiri, film Passion of the Christ ini mirip-mirip kalau di gereja tuh ada tablo ya guys Iya, ya, ada betul. visualisasi jalan salib. Nah, di film Passion of the Christ ini memang di highlight banget di mana Tuhan Yesus malah melakukan the Last Supper atau perjamuan terakhir, lalu dilanjutkan dengan prosesi penyalipan. Itu yang bikin Ada ini juga ya di nusuk guys. yang paling sakit tuh yang pas dicambuk ya, soalnya Betul. katanya ada pas adegannya itu si pemerannya itu bener-bener dicambuk Cambuk. terus bener-bener kena gitu Kena, kan. Terus benar. juga ini tuh sutradaranya Mel Gibson tuh wah keren banget sih, kayak dia tuh ngakuin riset banget kan. Betul. Meskipun kita nggak tahu ya aslinya dulu Yesus tuh disalipinnya kayak gimana, tapi dengan adanya film ini tuh kita jadi tahu kayak Penggambarannya, betul. semenderita apa sih Tuhan Yesus tuh pada zaman dahulu untuk menebus dosa-dosa kita Dosa, sebagai manusia. iya. Makanya sahabat Saniko nih wajib nonton The Passion of the Christ. Dan jangan lupa juga nih buat berpantang dan berpuasa biar hatinya siap buat nyambut ya kebangkitan Yesus. Betul. pastinya. Dan ternyata ada fact lagi nih Kak, fakta Apa tuh? menarik. Apa Ternyata Mel Gibson ini waktu casting Hah? tokoh utamanya yaitu Jim Caviezel itu tuh inisialnya sama, Jesus Christ. Inisial ya? Iya, namanya dia Jim Oh, Caviezel sama oh. Jesus Christ itu kebetulan sih. Kebetulan yang ternyata ya zaman sekarang cocokologi. Iya, Betul banget. gitu. Itu tadi Passion of the Christ. Passion of the Christ. Sekarang kita masuk Catat. rekomendasi film yang kedua. Itu ada Fathers 2. Oh, Fathers tuh. Pernah Ini- denger tuh Kak? Pernah dengar yang pasti kan? Ini film itu masih baru banget tahun 2023. Oke. Dan ini dari kisah nyata yang namanya itu Stuart Long. Jadi dia itu awalnya seorang petinju. Cuman dia harus ninggalin petinjunya itu untuk karena dia sakit. Jadi karena dia sakit dan lumayan bisa merenggut nyawa dia. Oke, parah ya? Parah. Jadi dia harus kayak pensiun jadi petinju. Akhirnya dia ke Hollywood. Mau jadi aktor katanya. Iya, mau jadi aktor. petinju ke aktor. Iya. Ya. Agak melenceng Tapi kan. ternyata malah kerjanya di supermarket. Daging Iya. sebenarnya. Di supermarket daging. Tapi sebenarnya tujuan dia tuh ke Hollywood, dia mau nemuin papanya. Oke. Karena tuh di film ini konfliknya tuh banyak banget. Banyak Ada banget, konflik betul. keluarga apalagi sama bapaknya. Betul. Konflik iman, konflik pacar juga gitu kan. Sulit nih, sulit. Konflik sama pastor juga ada, sama kardinal. Iya, betul. Gitu. Terus setelah dia ke Hollywood, dia ketemu sama perempuan. Emang nih cewek-cewek, Aduh. apalagi cewek-cewek Katolik yang aktif di gereja memang agak-agak Mana membuat suaranya? goyah ya. Emang agak membuat goyah Iya, iman para iya, laki-laki betul. gitu. Ketemu di situ, terus jadi jatuh cinta nih, Jadi pandangan jatuh pertama. cinta. Pertama.
pandangan pertama gitu. Nah, ceritanya si cewek ini adalah guru sekolah minggu kan, Kak? Betul, guru Bia. Sekolah, waduh. Guru Bia. Kalau di sini kayak Karini lah. Iya. Betul. Kita sebut merek aja. Guru Bia gitu. Betul. Cuman namanya dia Katolik banget kan, jadi dia nggak mau ada ya hubungan yang terlalu Betul, intim, pacaran tuh masih nanti dulu deh. Dan Ya kan? sebenarnya kan Stuart Long ini tuh dia ateis ya sebenarnya Iya, awalnya. nggak punya agama. Nggak punya Tidak agama. percaya agama. Satu gitu. keluarga ya, Kak? Satu keluarga. Tapi si ceweknya ini mau kalau emang dia si Stuart Long ini mau Iya. jadi pacarnya dia harus dibaptis. Iya. Akhirnya dibaptis lah dia sampai dia buka baju tuh semuanya. tapi dari dia dibaptis itu ternyata menambah keimanan dia. Betul. Keimanan dia akhirnya dia dapat panggilan jadi seorang pastor gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi sendiri, film ini tuh lumayan dramatis banget dan ngebikin kita tuh kayak ada satu adegan tuh si Stuart Long ini kan akhirnya sakit kan. Pas lagi jadi pastor tuh dia sakit. Terus dia tuh sempet nyalahin Tuhan. Karena dia tuh ngadepin banyak banget rintangan kan. Dan dia ngerasa kayak kenapa dia dapet rintangan itu kan. Terus dia nyalahin Tuhan. Dan di sini sebenarnya tuh kita juga di sebelah sahabat Sandiko juga pasti sering banget kan nyalahin Tuhan kan. Benar. Cuman sebenarnya kita sebenarnya kuat buat ngadepin itu. Stuart Long pun kuat sebenarnya sampai akhirnya dia ditabiskan gitu sama Karinal di sana kan. Iya. Dan sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah cuman berdoa sebenarnya. Walaupun sebelum ditahbiskan ini ada banyak banget rintangan yang dijalani. Mulai dari belum bisa ditahbiskan karena kondisi fisiknya waktu itu ya kan, Kak. Betul. Kena penyakit dan memang nggak bisa jalan gitu. Jadi emang concernnya adalah nanti Fathers tuh ini ketika menjadi romo tuh nggak bisa memberikan sakramen kepada para umatnya. Itu yang menjadi pertimbangan kardinal untuk belum bisa menahbiskan Fathers tuh. Tapi akhirnya dia karena kesabarannya dia, karena dia akhirnya kayak yaudahlah saya terima aja gitu dengan kekurangan saya. Akhirnya kardinal ini ngebolehin dia justru jadi kayak pacuan gitu buat orang-orang yang berkebutuhan khusus juga untuk mau tetap semangat hidup gitu loh. Dan pada akhirnya keluarganya si Stuart Long ini kembali lagi jadi keluarga harmonis gitu. Dan ini kisah nyata, harus wajib catet ya. Lanjut kita ke film ketiga. Ada apa, Gisel? Film ketiga ini ada Heaven is for Real. Wah, Heaven is for Real. Heaven is for Real. Apakah ada yang sudah nonton di sini? Ada yang percaya surga? Betul. Di telapak kaki ibu. Aduh, betul. Nah, jadi Heaven is for Real ini ya pada dasarnya adalah film yang menceritakan tentang lebih di highlight ke mujizatnya, Kak. Iya, betul. Mujizat dari Tuhan, di mana kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang tadinya tuh sakit usus buntu, yang mana ususnya tuh udah pecah ternyata di dalam. Iya. Jadi udah parah banget sampai kemungkinan untuk kematiannya tuh ada lah gitu. Jadi orang tuanya pun kayak merasa ya tadi seperti yang film sebelumnya, orang tuanya itu kesel ke Tuhan, marah-marah datang ke gereja, dan padahal ya orang tuanya ini juga pendeta. Nah, itu dia. Pendeta aja masih masih suka marah sama Tuhan, apalagi kita kaum awam. Sebenarnya ya satu-satu jalan cuman berdoa aja. Berdoa, sabar di setiap rintangan kita. Pokoknya jangan lupa berdoa dan bersabar aja. Apalagi masa prapaskah ini kan. Iya. Harus terus berdoa sih. Betul. Pantangnya pantang daging, jangan pantang menyerah. Ya, betul, itu dia. Jangan pantang menyerah, itu demasif. Jangan menyerah. Tapi di film ini saya lumayan ngasih tunjuk ke kita seberapa kuat doa itu, karena waktu si anaknya udah melalui masa kritisnya itu, ibunya itu minta bantuan ke teman ibu-ibu. Kalau Katolik WKRI, KKS Legio Maria itu minta doa dan semuanya langsung berdoa. Persekutuan tuh langsung berdoa. Dan ya puji Tuhan setelah itu
anaknya sembuh, bangun dari masa kritisnya. Nah, setelah itu nih ya, ternyata anaknya ini menceritakan kepada orang tuanya kalau anaknya ini melihat gambaran surga. Gambaran surga, Kak. Selain itu, ternyata setelah bangkit dari masa kritisnya, anaknya ini tuh punya kemampuan untuk bisa melihat orang-orang yang sebelumnya tuh sudah meninggal. Wah, iya. Sebagai contoh kakeknya. Yang sebelumnya dia belum pernah ketemu, Kak. Yang kedua ketemu sama kakaknya. Jadi mamanya ini sebelumnya pernah hamil tapi keguguran. Gitu. Ini film juga keren banget karena di film ini tuh kita diajarin buat tetap yakin nih sama Tuhan, soalnya dari si anaknya ini ngasih tahu kalau dia pernah ke surga, itu tuh orang-orang di sekitarnya tuh ragu apakah dia bener ke surga atau enggak, mempertanyakan gitu. Bener nggak surga ini ada? Sebenarnya keraguan itu ada karena dia pasti nggak percaya sama Tuhan. Karena yang meskipun kita juga tahu ya kayak Tuhan tuh nggak nyata, cuman ya kita harus yakin memang Tuhan itu ada gitu. Itulah sebabnya kita disuruh percaya sama Tuhan. Apalagi ini mau masuk ke Paskah kan, mau masuk kebangkitan Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan itu memang menebus dosa-dosa kita gitu. Itu dia. Sekarang kita lanjut. Dicatat ya, Heaven is for real. Itu juga based on true story. Bisa nonton di Loklok. LK21 enggak. Netflix udah available di Netflix, betul. Selanjutnya kita ada rekomendasi film yang keempat. Ada apa tuh, Kak? Ada On a Wing and a Prayer. Ini juga film dari kisah nyata. Jadi film ini tuh mengisahkan tentang satu keluarga. Dia tuh ada namanya satu keluarga namanya Dog White. Terus dia baru banget ngalamin musibah si Dog White-nya ini. Kakaknya tuh meninggal. Jadi dia harus balik ke kampung kakaknya ini untuk ya membuat pemakaman lah gitu. Cuman ada satu titik poin itu si Dog White ini tuh dia marah juga nih sama Tuhan, kayak marah lagi ya, balik lagi memang marah. Kalau lagi ada permasalahan tuh pasti misalnya Tuhan. Itu padahal salah ya guys ya. Koreksi diri kita harus kayak ya jangan marah sama Tuhan gitu. Itu sebenarnya cobaan yang pasti kita juga kuat buat ngadepinnya. Setiap manusia pasti punya cobaan. Betul banget. Terus habis itu setelah dia buka pemakaman itu, dia lakukan pemakaman itu, terus dia baliklah ke mau ke kampung halamannya lagi, tapi naik pesawat dari si temannya ini. Cuman ternyata pas udah naik, udah terbang, temannya ini yang ngendarain itu pilotnya meninggal di atas. Tapi kita ketawa, emang berdosa. Iya. Terus akhirnya karena si Dog White ini pernah ngebawa pesawat juga, akhirnya dia yang ngebawa pesawatnya ini gitu, dan ambil alih. Selama proses sama dia ngebawa pesawat juga, kita tuh diajarin banyak banget kayak ada konflik sama keluarganya juga, terus juga ada konflik suami istri juga. Suami istri, betul. Kakak ade apalagi kan. Panik kan itu situasinya. Iya, betul. Kita juga di sini tuh ada satu peran yang menurut aku bagus banget dari ibunya, karena dia tuh yang nenangin banget. Dia nenangin suaminya kalau ngeyakinin kamu tuh bisa bawa ini gitu. Terus dia juga yang nenangin anak-anaknya gitu. Kayak dia tuh punya 2 anak, terus kayak berkepribadian yang berbeda. Dan aku tuh ada satu kayak kalimat yang ngebikin eye-catching banget. Iya, yang dari ibunya tuh kayak kita tuh harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, dan kita harus ngasih ke orang yang nggak punya gitu. Karena dia juga karena tuh ada satu adegan habis dia lomba barbecue itu, dia bagi-bagi makanan barbecue itu ke orang-orang yang nggak mampu gitu kan. Dan ini film yang bikin aku nangis di akhir karena lumayan bikin deg-degan ya filmnya ya gitu. Roller coaster banget, soalnya bener-bener memacu emosi banget, dan aku ngagumin banget peran ibunya itu sih, kayak bener-bener menenangkan. Sosok keibuannya tuh kelihatan banget. Dan kita juga sebagai umat Katolik juga sebenarnya ya harus memang tenang gitu kan, harus mengandalkan Tuhan gitu. Dan jangan lupa berdoa di setiap situasi kita. Karena itu kan lagi masa deg-degan, suami aja masih nggak percaya sama Tuhan pada saat itu gitu. Padahal di depannya udah, nih gue bawa pesawat gitu kan. Cuman istrinya selalu bilang percaya sama Tuhan. Kalau ada Tuhan pasti semuanya bisa. Dan akhirnya bener bisa landing gitu. Itu tadi On a Wing and Prayer, wajib ditonton untuk masa prapaskah ini. Catet sahabat Saniko. Setelah itu kita masih punya satu rekomendasi film terakhir. Sebenarnya nggak terakhir sih, masih banyak ya. Tapi sobat Saniko bisa ya searching ini
top 5 ya Kak, Ya, top 5 betul. rekomendasi dari kita berdua. Jadi yang kelima ini ada film The Risen. The Risen. Jadi basically The Risen ini mirip-mirip The Passion of the Christ ya, betul. tapi memang nggak terlalu di highlight bagian kisah sengsaranya. Jadi lebih di highlight saat perjalanan murid-murid Yesus. Jadi kehidupan Yesus sebelum disalib itu Betul, di highlight gitu, diceritakan sedetail mungkin tentang gereja perdana yang mana mereka berkumpul berdoa dan melayani satu sama lain itu diceritakan dengan sangat baik di film ini. Dan ada ini ya, ada satu prajurit yang dia tuh ragu gitu kan sama adanya Tuhan. Cuman akhirnya tuh waktu murid itu sampai dia manggil-manggilin semua pengikut Yesus karena Yesus kan bangkit nih. Dan dia nggak percaya Yesus tuh bangkit. Emang nih para orang Farisi memang. Aduh, kita pun kadang begitu. Iya, kita pun kadang gitu kan, nggak percaya Tuhan tuh bangkit gitu. Sebenarnya memang dia bangkit gitu kan. Terus akhirnya ada satu ketika dia mau manggil kedua belas murid Yesus nih, ada Yesus di situ gitu. Terus kayak kelihatan kan tangannya itu yang bolong bekasnya paku ya. Akhirnya dia jadi ngikutin kedua belas muridnya untuk bertemu sama Tuhan. Nah, itu sama banget kan kayak kita kayak masih sering ragu-ragu sama Tuhan gitu kan. Masih nggak percaya. Buat sahabat Niko nih mungkin yang kayak lagi ngalamin keraguan iman apalagi sama masa prapaskah ini kan. Masih ombang-ambing. Coba temuin romo atau pastor gitu kan. Ajak ngomong. Coba ngobrol ya kan. Atau mungkin masih masih segan gitu kalau ngobrol sama romo, mungkin bisa ngobrol sama teman-temannya yang Katolik yang mungkin bisa diajak ngobrol dan lebih punya banyak pengalaman iman juga. Biar seenggaknya sama masa prapaskah ini kita bisa benar-benar kayak mendalami banget rasa sengsaranya Yesus itu, biar kita pada saat menghayati kebangkitan Tuhan nanti kita benar-benar siap nih untuk menyambutnya gitu. Ya, betul. Jadi kita menghayati iman kekatolikan kita, terus menghayati juga masa-masa Yesus ya. Betul. Gitu. Masa-masa Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi selain 5 rekomendasi film tadi Kak, ada film baru juga yang berjudul The Last Supper yang akan rilis di tanggal 21 Maret di semua bioskop di Indonesia kecuali di bioskop Kali-Kali 1. Ada di pikir sendiri Kali-Kali 1 apa. Yang pasti selain itu tayang ya ada di CGV, ada Cinemapolis gitu kan. Cuman buat buat sahabat Niko nih mungkin bisa ngajak nih teman-temannya atau lingkungannya atau ngajak romo atau ngajak separoki aja semuanya ngomong ke DPH, kita nonton bareng. Buat datang semuanya nonton filmnya. Betul. Biar kita semakin menghayati Yesus tuh selama di masa penderitaan itu kayak gimana gitu kan. Biar kita kayak bener-bener, karena kan banyak nih pasti dari kita nggak mau pantang, nggak mau puasa. Iya, kan? aduh, pantangnya bercanda mulu, pantang menyerah. Justru dengan nonton film ini pasti ada kemauan buat pantang sama puasa. Betul. Gitu. Untuk sengaja bisa lebih berubah, mengevaluasi diri biar lebih baik lagi. Setuju, gitu. Jadi Paskah New Me, asik gitu. Itu dia rekomendasi film untuk ditonton sama masa prapaskah. Jangan lupa apa tuh? Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa yang udah pernah nonton filmnya boleh komen-komen di bawah ya, kasih review mungkin dari sobat Kaniko sekalian di rumah. Kira-kira gimana sih menurut sobat-sobat di rumah, filmnya tuh gimana, seru atau enggak? Dan ya semoga rekomendasi dari kita bisa bantu teman-teman Kaniko di rumah untuk bisa semakin menghayati imannya. Dalam sama masa kita juga masih belajar ya. Oke sahabat Niko, sampai ketemu di Niko Siniar berikutnya. Dadah.